Halo, nama saya Aulia Pujastuti. Saya dari Binus Online Learning. Dalam video ini saya akan mempresentasikan proyek karakter building yang saya lakukan bersama kelompok saya di proyek sebelumnya dengan topik membangun ekosistem UMKM ramah difabel. Dengan ini presentasi saya yang ingin menjelaskan proyek sebelumnya yang terkait dengan SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Di slide kedua, sebagai data diri saya sebagai mahasiswa bertujuan mempresentasikan tugas karakter building kewarganegaraan, membangun sistem ekonomi UMKM rumah ramah difabel yang berkaitan dengan SDG 8. Di slide selanjutnya ada latar belakang. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses dunia kerja dan peluang usaha. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Diskriminasi dan kurangnya fasilitas yang ramah difabel turut memperparah situasi. Padahal penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pada SDG 8 yang menekankan pentingnya inklusivitas dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Lalu di sini ada terbagi menjadi dua permasalahan yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi difabel dalam UMKM. Yang kedua, ada bagaimana strategi membangun ekosistem UMKM yang inklusif. Lalu di slide selanjutnya, kami menemukan tantangan yang dihadapi komunitas difabel. Ini ada 4. Yang pertama, difabel memiliki semangat yang tinggi namun akses yang minim. Yang kedua, ada pelatihan yang tersedia masih terbatas dan tidak semuanya ramah difabel. Yang ketiga, ada digitalisasi belum berjalan optimal, kurangnya keterampilan dan fasilitas. Yang keempat, ada terbatasnya jejaring pasar serta dukungan pemerintah yang terintegrasi. Kami telah menemukan bahwa semangat komunitas difabel untuk mencapai kemandirian ekonomi itu sudah sangat kuat, namun akses terhadap pelatihan, digitalisasi, dan jejaring usaha masih sangat terbatas, bukan sama sekali nggak ada. Mereka sudah berjalan tapi masih terbatas dan tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses tersebut. Selain itu, dukungan dari pihak luar cenderung bersifat sporadis. Lalu kita menemukan 3 solusi utama nih. Pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini memainkan peran penting dalam pembangunan individual dan peningkatan kapasitas kerja para member dari rumah disabilitas. Lalu ada membangun forum jejaring komunitas UMKM. Ini langkah paling penting untuk memfasilitasi pertumbuhan dan kolaborasi UMKM. Adanya forum ini menjadi wadah berbagai pengalaman, pengetahuan, dan strategi. Lalu jejaring ini juga memungkinkan untuk usaha saling mendukung dan memperkuat posisi di pasar. Dukungan pemerintah dan swasta dapat meningkatkan efektivitas forum ini. Lalu ada kampanye sosial nih. Kampanye sosial ini menjangkau audiens yang cukup luas di dunia sosial media. Pesan kreatifnya menginspirasi perubahan dan tindakan positif. Yang kita butuhkan adalah tokoh masyarakat atau influencer yang bisa menambah daya tarik kampanye, edukasi publik yang baik untuk memupuk komunitas peduli. Lalu ada di komunitas yang sudah kami rangkum di proyek sebelumnya, kami bekerja sama dengan rumah disabilitas Borneo yang ada di salah satu wilayah Indonesia. Mereka memiliki warung disabilitas. Produk ini adalah nama akun asli marketplace mereka yang
di sana mereka menjual hasil karya tangan para disabilitas yang terus komunitas ini fokusnya pemberdayaan disabilitas dan perempuan prasejahtera, kegiatan pelatihan keterampilan, monitoring, dukungan wirausahaan. Narasumbernya ada Ibu Nur Hidayah dari Rumah Disabilitas Borneo. Kami bekerja sama dengan Empower Academy by Bangun Bangsa dan melakukan wawancara bersama Ibu Nur Hidayah dari Rumah Disabilitas Borneo. Mereka aktif membina difabel dalam pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Produk yang sudah dihasilkan itu ada batik khas daerah komunitas mereka, terus ada hidroponik, sayur-sayuran, ada makanan yang lainnya, sama ada keterampilan-keterampilan hasil tangan. Lalu di sini saya akan membagikan refleksi pribadi saya selama proyek tugas kelompok dan tugas pribadi satu mata kuliah ini. Pentingnya belajar strategi bisnis yang inklusif sosial bagian dari pertumbuhan bisnis. Tentu ada tantangan tapi bisa dilawan dengan kolaborasi. Sebagai mahasiswa PGA, saya belajar bahwa strategi bisnis tidak hanya soal profit, tapi juga inklusif sosial. Proyek ini membuka mata saya tentang pentingnya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung semua pihak, termasuk teman-teman yang difabel. Lalu, itu dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga langkah kecil ini menjadi kontribusi nyata untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Salam semangat. Bye-bye.